Halo, selamat pagi Sobat Medcom, apa kabar? Semoga kita selalu diberikan kesehatan di tengah pandemi yang masih terus berjalan atau melanda, entah sampai kapan, tapi kita berdoa saja semoga ini akan segera berakhir. Kita berharap juga vaksin lolos uji klinis sehingga juga sudah mulai bisa digunakan bagi mereka yang memang terinfeksi COVID-19. Tapi kita bicara tentang apa yang menjadi sorotan pekan ini. Dalam pekan ini kita telah menerima kabar yang cukup menggembirakan. Presiden Joko Widodo kembali meluncurkan kebijakan barunya, terutama kebijakan terkait menanggulangi masyarakat yang ekonominya terdampak akibat COVID-19 ini. Dan kali ini adalah bantuan Rp600.000 untuk para pekerja yang gajinya berada di bawah 5 juta rupiah. Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Ketenagakerjaan yang mengurus soal ini semua juga sudah bersama Presiden meluncurkan kebijakan ini di dalam pekan ini dan sudah mulai ada yang dicairkan bantuannya. Langsung saja kita cross check kepada Menteri Tenaga Kerja Ida Fauzia. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu. Waalaikumsalam. Sehat-sehat Ibu? Pagi. Alhamdulillah sehat. Mas Indra sehat? Alhamdulillah juga sehat Bu. Ini harusnya 15,7 juta pekerja yang gajinya berada di bawah 5 juta rupiah. Ini tersenyum nih melihat Ibu hari ini kalau menyaksikan program cross check ini Bu ya. Saya juga senyum. Baik Bu, tapi mungkin sebelum lebih jauh bicara tentang program yang namanya bantuan subsidi upah ini Bu ya. Ya. Nah, mungkin bisa Ibu jelaskan kembali mereka yang ingin secara utuh mengetahui total begitu secara komprehensif bagaimana sih sebenarnya bantuan subsidi upah ini. Mungkin Ibu bisa mulai bercerita dulu apa saja sebenarnya syarat penerima bantuan subsidi upah atau BSU ini Bu. Baik, jadi seperti yang Mas Indra sampaikan dan juga diketahui oleh semua masyarakat Indonesia, dampak pandemi COVID-19 ini salah satunya adalah perlambatan dari sisi ekonomi. Semua perusahaan baik kelas atas maupun kelas bawah terganggu. Hal ini berdampak pada berkurangnya penghasilan yang mengakibatkan masyarakat tidak bisa memenuhi kebutuhannya. Kemarin kita lihat waktu peluncuran di istana banyak yang memberikan testimoni bahwa mereka sebenarnya adalah pekerja yang masih aktif, tapi berkurang pendapatannya. Bisa berkurangnya bisa ya macam-macam ya berkurangnya. Ada yang memang tidak berkurang pendapatannya, tapi karena kebutuhan meningkat maka menjadi berkurang. Misalnya, misalnya anak-anak yang harus sekolah di rumah, konsumsi listriknya menjadi meningkat, konsumsi kuota internet kali Bu ya. Kuota internet juga dan banyak hal yang ternyata dampaknya. Pendapatannya bisa saja tidak berkurang, tapi karena kebutuhannya meningkat maka menjadi berkurang. Betul. Untuk memenuhi kebutuhannya. Dan pemerintah sebenarnya meluncurkan program itu tidak hanya program subsidi gaji atau upah ini. Saya perlu sampaikan. Dan juga kemarin mengulang beberapa program stimulus ekonomi seperti bantuan sosial tunai, kemudian perluasan penerima kartu PKH, kemudian program keluarga harapan ya. Ya, kemudian BLT desa, kartu prakerja, subsidi listrik, kemudian yang terakhir adalah program kartu prakerja. Jadi program ini adalah melengkapi program-program yang sudah ada. Karena kita melihat teman-teman pekerja ini tadi saya katakan bahwa mereka juga terdampak berkurang pendapatannya. Oleh karena itu pemerintah memberikan subsidi upah atau gaji kepada teman-teman pekerja atau buruh yang persyaratannya adalah mereka yang upahnya dilaporkan di bawah 5 juta. Dan mereka adalah peserta BPJS sampai Juni 2020. Jadi mereka ini mendapatkan subsidi dari pemerintah berupa subsidi gaji atau upah selama 4 bulan dimulai dari bulan September sampai Desember. Jadi totalnya 2.400.000, 600.000 per bulan kita akan berikan selama 2 bulan sekali ya. Dan diberikan selama 2 bulan sekali. September, Oktober dibayar, kemudian
November Desember dibayar tahap berikutnya. Data yang ada, pekerja yang dengan kriteria tersebut ada 15,7 juta. Jadi awalnya itu adalah pekerja swasta dengan kriteria tadi, kemudian kita perluas menjadi sudah diperluas ini ya? Ya, sudah diperluas kan awalnya 13,8 juta pekerja saja sebenarnya. Pekerja swasta saja. Kita perluas menjadi pegawai pemerintah non PNS yang mereka itu tidak menerima gaji ke-13. Ini maksudnya honorer itu, Bu ya? Ya, honorer, ada honorer, ada outsourcing di beberapa pemerintah pemerintah atau BUMN. Mereka tidak menerima gaji 13 dan rata-rata mereka kan upah atau gaji mereka kan rata-rata UMR ya, rata-rata. Betul ya. Mereka itu berhak juga. Artinya itu di bawah 5 juta tadi ya maksudnya. Bawah 5 juta, UMR di bawah 5 juta, tapi mereka bukan kerja swasta, bekerja di pemerintah, tapi bukan BNS. Bukan ASN, bukan PNS ya, bukan PNS. Ada di pemerintah daerah, ada guru-guru honorer yang ada di Kementerian Kemendikbud, Kementerian Agama kan banyak sekali gitu. Sehingga dari 13,8 juta menjadi 15,7 juta. Jadi dan biayanya menjadi 37,7 triliun. Awalnya kenapa Bu ini sampai terpikir harus dikembangkan? Bukannya setiap program pemerintah kan sudah ada semacam klaster-klasternya ya, misalnya ada PKH tadi, lalu kemudian ini kepikiran awalnya dikembangkan kenapa? Apakah luput dari hitung-hitungan awal atau bagaimana sebenarnya? Ya, satu mereka selama ini kan juga tidak menerima program PKH, tidak menerima juga subsidi, tidak menerima bantuan sembako, tapi mereka kategorinya sebenarnya sama dengan kategori yang pekerja swasta. Dan mereka ini adalah peserta BPJS Tenagakerjaan. Ya. Jadi syarat utamanya adalah mereka ini adalah mendaftar sebagai peserta BPJS Tenagakerjaan. Jadi sebenarnya sama, persyaratannya sama, hanya saja mereka adalah bekerja di pemerintah, tapi bukan PNS. Gitu. Baik. Ibu, mungkinkah ada kira-kira, maaf saya potong, mungkinkah ada kemungkinan kira-kira karena kalau dikembangkan tadi itu kan dari 13 ke sekian juta tadi ya sebenarnya. Memang ada syaratnya adalah BPJS peserta BPJS Ketenagakerjaan ya. Tetapi kan apakah mungkin dari Kemenaker sendiri punya data bahwa sebenarnya banyak tenaga kerja yang mungkin tidak terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Padahal kondisinya juga mungkin berada di bawah gajinya di bawah 5 juta rupiah. Ya, sebenarnya program ini juga semua masyarakat kan ingin tepat sasaran. Data yang secara baik dimiliki itu adalah data yang ada di BPJS Tenagakerjaan. Jadi datanya sudah tervalidasi ya, karena mereka adalah peserta yang datanya ada di BPJS Tenagakerjaan. Itu yang kedua, kami juga ingin memberikan reward kepada mereka, yang kepada pengusaha, kepada pekerja yang selama ini mempercayakan kepada BPJS Tenagakerjaan. Kedepannya kan sebenarnya itu adalah hak sebenarnya, hak pekerja untuk mendapatkan asuransi sosial. Nah, tapi kan nyatanya baik pengusaha maupun pekerja belum memiliki kesadaran. Jadi, nah kita ingin membangun kesadaran mereka, dengan cara memberikan reward kepada mereka. Ini loh manfaatnya. Sekaligus momentum berarti ini Bu ya, sekaligus momentum. Momentum bagi BPJS Tenagakerjaan untuk memperluas kepesertaan BPJS Tenagakerjaan. Jadi orang jadinya sadar, oh iya, dalam kondisi yang sulit seperti ini baru berguna ya, berguna seperti terasa manfaatnya. Baik. Jadi itu tadi juga sekaligus menjawab bahwa ada ketidakadilan bagaimana tenaga honorer, bagaimana guru honorer, itu kan sempat muncul juga di permukaan kok cuman pegawai yang terdaftar di BPJS TK saja dan lain sebagainya begitu Bu ya. Ya, jadi saya ulang ya, teman-teman pegawai honorer, honorer di pemerintah itu yang penting adalah mereka adalah peserta BPJS Tenagakerjaan. Peserta, tapi tetap ya? Tetap peserta. Berarti ada kemungkinan pegawai atau tenaga honorer di pemerintahan yang bukan ASN, tenaga honorer
non swasta berarti ya, pekerja non swasta yang bukan ASN, tetapi tetap harus terdaftar di BPJS TK begitu Bu ya. Kalau berarti ada kemungkinan sebagian dari itu tidak terdaftar di BPJS TK. Bisa jadi mereka tidak apakah pemerintah daerah atau tidak mendaftarkan mereka. Ini juga reward, reward. Jadi dari perluasan dari 13,8 menjadi 15,7 itu kan selisihnya 1,9 ya, 1,9 juta. Itu adalah mereka pegawai pemerintah non PNS yang sebagai peserta BPJS Tenagakerjaan. Banyak sekali. Yaitu 1,9 juta itu. Betul, betul. Berarti ini juga sebagai teguran juga bagi apa namanya pemerintahan, kantor-kantor pemerintahan bisa juga di daerah yang mempekerjakan tenaga honorer tapi tidak diberikan BPJS TK Bu ya. Iya, betul, betul. Ini berarti juga teguran juga, momentum juga untuk ini ya, menegur otokritik berarti Bu ke pemerintahan Bu ya. Ya sebenarnya kalau secara umum sih mereka rata-rata di ini ya, rata-rata di cover ya rata-rata. Yang banyak yang belum tercover itu adalah di industri atau perusahaan swasta sebenarnya. Kalau 1,9 itu kan sebenarnya relatif tercover ya. Oke, baik. Ibu, ini mungkin juga menjawab sebenarnya di awal sebenarnya saya ingin tanya, karena kan sempat disebutkan, diluncurkan tanggal 25, kemudian akhirnya sempat disebut mundur, tapi Ibu menolak, dikatakan ini bukan mundur, memang jadwalnya di akhir Agustus sebenarnya begitu Bu ya. Mungkin ada penjelasannya Bu, awal tanggal 25 muncul itu bagaimana? Ya, tanggal 25 atau tanggal 27 itu kan soal launchingnya aja. Soal launching aja, launching itu tidak mempengaruhi pencairan agenda kami untuk mentransfer ke penerima. Jadi makanya saya sangat keberatan ditunda, apalagi dibatalkan. Sebenarnya ini kan soal seremoni saja, tapi sebenarnya prosesnya on schedule. Kita memang sudah merencanakan transfer itu akan dilakukan pada akhir Agustus. Mau 25, mau 27, 27 itu soal seremoni aja. Tapi kami kan harus secara memastikan bahwa data yang sudah divalidasi oleh BPJS Tenagakerjaan itu kami cek untuk memastikan kesesuaian datanya, dan saya kira ini kan concern semua pihak. Kehati-hatian, agar tepat sasaran, itu kan concern semua pihak. Saya kira semua sependapat lah, dan itu proses yang harus dilalui. Dan sebenarnya kalau di Juklaknya kan dari validasi diserahkan datanya ke kami, itu kami butuh 4 hari untuk maksimal 4 hari, tapi kami tidak gunakan 4 hari. Tanggal Senin kita diberikan oleh BPJS, Rabu kita sudah ditransfer. Jadi tidak menggunakan 4 hari maksimal itu Bu ya? Ya, itu kan batas maksimal ya. Batas maksimal, betul. Tapi kami yakin betul bahwa semakin cepat ini semakin baik, karena teman-teman pekerja sungguh-sungguh sangat menunggu realisasi. Bukan karena diburu-buru Presiden ini Bu? Bukan ya Bu ya? Ya, kalau Presiden memang meminta seluruh program itu agar direalisasi cepat, dan kami ingin melakukan itu sebaik mungkin mengikuti arahan Bapak Presiden. Oke, tapi validasinya juga tetap terjaga Bu ya, walaupun cepat tapi validasi tetap valid ya? Harus, jadi itu saya kira concern semua pihak lah, bagaimana ini tepat sasaran. Jadi kemarin itu setelah hari Kamis kemarin itu setelah diluncurkan oleh Presiden itu langsung cair Bu ya, memang begitu prosesnya Bu ya? Iya, prosesnya adalah data divalidasi, data yang ada di BPJS Tenagakerjaan kan itu 15,7, kemudian yang sudah menyerahkan nomor rekeningnya. Kalau datanya kan memang ada, yang tidak ada adalah data nomor rekeningnya. Dari 15,7 itu BPJS sudah menerima 13,8. Dari 13,8 itu BPJS pada tanggal 25-26 menyampaikan bahwa sudah 10 juta yang divalidasi. Dari 10 juta yang divalidasi diserahkan secara bertahap 2,5 juta. Kenapa bertahap? Sekali lagi kami butuh kehati-hatian. 2,5 juta, 2,5 juta per batch-nya per minggu, dan kami akan melihat evaluasi dari batch pertama ini, kami rasakan kami bisa lebih lebih topkan, jadi bisa diperluas, tidak hanya 2,5 juta. Oh begitu, jadi bukan setiap minggu pasti 2,5 juta Bu ya?
Tapi bisa minimal, lebih. minimal 2,5 juta. Oke. Minimal 2,5 juta. Kalau lihat dari pengalaman kemarin, rasanya kami bisa lebih dari 2,5 juta. Oh, jadi yang pertama ini sudah selesai semua 2,5 juta ini Bu ya? Sudah. Satu kali eksekusi begitu ya? Satu kali eksekusi tentu. Oke. yang kalau bank penerima dengan bank penyalurnya sama itu akan cepat. Oke, ya betul. Itu ternyata teknis perbankan ya, Bu ya? Teknis perbankan. Tapi kalau bank penerimanya itu berbeda dengan bank himbara, tentu ada waktu yang berbeda. Sini soal waktu saja, jadi hari-hari inilah. Sabar sedikit kalau masuk di 2,5 juta. Tapi yang pasti nggak luput Bu ya. Pokoknya dia memenuhi syarat itu semua ya. Sepanjang memenuhi syarat, maka yakin, sabar dulu, pasti akan nyampe. Oke. Bu, berarti sekarang yang sampai hari ini kita berbicara, artinya yang tervalidasi masih 10,8 juta nama atau rekening. 10 juta, 10 something lah ya. Ya, 10,8 juta ini data yang kami terima ini Bu. Dari BPJS Ketenagakerjaan ya Pak Agus ya. Ya. Berarti 10,8 juta itu sampai sekarang masih belum berkembang lagi ya? Kan masih ada berapa kurang lebih? Itu kan per harian, saya kira BPJS sudah kan berkembang ya? Bekerja keras, saya kira hari update-nya pasti akan naik ya. Baik. Saya sudah menyampaikan juga ke Pak Agus, Pak Dirut, bisa berikan kepada kami lebih dari 2,5 juta. Ya baik. Ini kan sudah ada, jadi mempercepat itu lebih baik sih. Oke, baik. Artinya target terakhir kapan Bu? Kalau misalnya hitung-hitungnya tadi misalnya 2,5 juta, minimal 2,5 juta, berarti total bisa 15 juta? Akhir September sudah selesai, 15,7. Akhir September sudah selesai. Dan memang ini baru diberikan 2 bulan sekali ya, jadi tidak ada yang terlewat atau akan Tidak ada, karena ini kan subsidi gaji September, Oktober. Betul, oke. Kemudian November, Desember. Kami berharap akhir September ini untuk subsidi September, Oktober sudah bisa tercover. Berdasarkan komunikasi atau koordinasi dengan BPJS Ketenagakerjaan itu Bu, apa sebenarnya yang paling sulit atau tantangan paling berat dalam melakukan validasi atau verifikasi data tadi? Kan tujuannya agar benar-benar tepat sasaran. Kalau nggak tepat sasaran ini bahaya sekali, bisa akan menimbulkan kerentanan sosial gitu kalau menurut beberapa pihak yang mengawasi ini begitu. Ya, saya kira yang mungkin tantangannya adalah perusahaan pekerja belum menyerahkan nomor rekeningnya. Saya kira ini kan kalau kita ingin sampai ke 15,7 masih ada 1,9 yang belum. Saya kira yang berikutnya adalah saya dalam forum ini menyampaikan kepada pengusaha, teman-teman bekerja yang sudah memenuhi syarat segera untuk melengkapi menyerahkan nomor rekeningnya. Bu, benarkah memang ada syarat misalnya perusahaan juga sudah menyerahkan data-data pekerjanya yang sesuai syarat-syarat yang ditentukan tadi, tetapi memang perusahaan tertentu tersebut memang katakanlah belum membayar iuran sampai Juni begitu Bu, karena ada persoalan juga terkait dampak COVID ini juga begitu. Itu bagaimana nasib pekerjanya? Apakah tertahan juga bantuan BSU-nya ini atau seperti apa? Iya, kami menyadari betul bahwa pandemi COVID ini banyak sekali teman-teman pengusaha yang memiliki kendala fiskal, kendala keuangannya untuk membayar iuran. Betul. Oleh karena itu, maka sepanjang mereka masih sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan, meskipun menunggak pembayarannya, maka tetap berhak untuk mendapatkan subsidi ini. Justru dalam pandangan kami mereka adalah yang perlu dibantu sebenarnya, karena membayar iuran aja mereka mengalami masalah kan. Jadi oleh karena itu maka sepanjang mereka masih sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan meskipun menunggak maka tetap berhak. Ada batas toleransi penunggakan waktu tertentu nggak Bu? Misalnya berapa lama gitu? Ya sepanjang mereka masih aktif loh, sepanjang masih aktif belum diberhentikan kepesertaannya, kita sudah nggak ngelihat lagi. Apalagi kan sebentar lagi pemerintah juga. Misalnya ada yang nunggak memang 2 bulan atau 3 bulan sejak COVID begitu Bu. Misalnya sejak April udah mulai kerasa kan awalnya Maret kan. Sepanjang mereka masih sebagai peserta BPJS tetap mendapatkan hak.
Apalagi pemerintah kan, saya mau sampaikan ke Mas Indra, pemerintah segera akan meluncurkan program relaksasi pembayaran iuran BPJS Tenagakerjaan. Ini berarti lengkap sekali nih ya Bu ya, kebijakan-kebijakan yang ada ini di cover dari seluruh lini, seluruh celah biar tidak ada yang bocor. Baik, Bu, boleh tidak kami bertanya, kan juga beberapa pekerjaan tentu saja juga bertanya Bu, kenapa kok cuma sampai Desember begitu? Karena kan COVID ini belum tahu sampai kapan, vaksin pun nunggu hasil uji klinis. Memang disebutkan bahwa akan diproduksi di akhir tahun kalau tidak salah begitu Bu. Tetapi kan setelah diproduksi pun bukan berarti kemudian ujuk-ujuk ekonomi ya langsung kembali pulih begitu Bu ya. Nah itu bagaimana? Ada pertimbangan apa kira-kira biar masyarakat juga memahami kenapa kok cuma sampai Desember gitu? Satu, ini menggunakan anggaran tahun 2020. Oke. Dan pemerintah juga berharap kondisinya pulih di 2021. Tentu pemerintah akan mencatat, akan melakukan evaluasi bagaimana setelah Desember 2020 ini. Oh, jadi akan mengevaluasi ke depan lagi ya, bukan berarti sekali sampai bulan Desember itu berhenti ya? Seluruh program pemerintah kan pasti selalu ada evaluasi pelaksanaan. Oke, Bu, untuk sisa data yang tervalidasi itu ada target waktu tertentu Bu? Sampai kapan untuk memenuhi 15,7 juta tervalidasi dengan baik ini? Ya, kita berharap akhir September sudah tervalidasi ya. Seberarti ya kita berharap akhir September ini sudah terdistribusi subsidi ini. Tentu kalau ingin tersubsidi berarti sebelum itu harus diselesaikan ya validasi data dari 1,9 yang belum menyerahkan tadi. Oke, berarti ini kan sebenarnya lebih pada validasi, tapi data-data dari 15,7 juta itu semua sudah masuk Bu ya sebenarnya Bu ya? Datanya ada. Datanya ada. Bukan tinggal mencari lagi kan Bu maksudnya Bu ya? Sebenarnya tapi ini memvalidasi data. Tinggal politik. Kita berharap sekali teman-teman usaha, pekerja untuk melengkapi nomor rekeningnya. Baik. Kalau misalnya kemudian program ini berjalan, kemudian ya kami kan bertugas ya sebagai media ini voicing the voiceless, menyuarakan mereka yang tidak mampu atau tidak punya akses untuk bersuara begitu Bu. Kemana kira-kira seorang pekerja yang sebenarnya memenuhi semua syarat menerima BSU itu mengadu jika ternyata tidak kunjung menerima, terutama jika mampat di perusahaan Bu misalnya gitu. Apakah silakan melapor ke BPJS Tenagakerjaan. Cukup hanya melapor ke BPJS Tenagakerjaan saja Bu? Dan melapor dan mencek datanya. Apakah ada mekanisme atau mungkin pipa khusus begitu, jalur khusus sehingga benar-benar kan atas nama agar program ini benar-benar berjalan dengan baik ya Bu ya? Itu jalur yang menurut saya jangan pakai jalur yang lain, justru BPJS lapor kepada BPJS Tenagakerjaan karena datanya ada di sana. Kenapa kok tidak muncul yang bisa memastikan melihat datanya itu adalah BPJS Tenagakerjaan. Saya kira tidak perlu pakai jalur yang lain, justru disitulah kita bisa teman-teman pekerja yang belum datanya belum tervalidasi bisa mengecek di sana. Tempatnya adalah di situ. Karena data itu bukan di Kementerian Ketenagakerjaan, Mas. Iya. Data itu ada di BPJS. Jadi akan semakin panjang kalau melalui kami bawa ke BPJS. Jadi langsung saja dicek ke BPJS Tenagakerjaan. Ya, mungkin maksudnya adalah ada kehadiran dari pemerintah atau negara begitu Bu, dan tenaga kerja ini kan ada di bawah Kementerian Ketenagakerjaan. Mungkin itu kami akan membentuk posko sarana pengaduan. Nah, itu dia maksudnya mungkin. Ada Bu ya sarana pengaduan ya. Kami akan bentuk sarana pengaduan, kami dengan BPJS Tenagakerjaan akan bentuk sarana pengaduan. Tapi kan pertanyaannya tadi kan soal validasi data tuh. Oh ya, kalau validasi data kepada kalau soal data maka cross check teman-teman langsung ke BPJS Tenagakerjaan. Lebih cepat justru. Kalau pengaduan dalam sisi yang lain, saya kira kami akan membuat sarana pengaduan. Kami dan BPJS Tenagakerjaan akan membuat sarana pengaduan. Ini dua hal yang berbeda ya. Iya, benar. Maksudnya seharusnya saya nerima nih, saya digaji sekian gitu. Tapi syarat ini tidak ada misalnya gitu. Tapi kan bagaimana mau mengadu begitu ya. Oke, tadi akan ada posko, sementara validasi data ada di BPJS Tenagakerja. Untuk akan ada posko sendiri di Kementerian Ketenagakerjaan ya Bu ya. Oke Bu, dalam launching
program ini, BSU ini kemarin begitu ya, Presiden kan menanyakan langsung penggunaan BSU ini ke penerima yang diundang hadir ke istana, Bu ya. Nah, sebenarnya fungsi dari apa namanya terkait dengan perekonomian nasional, pemulihan ekonomi nasional, menurut Ibu, Ibu Menteri, seharusnya BSU ini digunakan untuk apa? Apakah sudah betul untuk konsumsi atau dana cadangan atau seperti apa, Bu, kira-kira, Bu? Karena program ini adalah untuk meningkatkan, mendongkrak konsumsi masyarakat, konsumsi keluarga, saya kira, dan akhirnya mendongkrak perekonomian nasional kita. Saya berharap teman-teman membelanjakan, mengkonsumsikan uang subsidi ini. Dan kalau boleh berharap lagi, belanjakan ke UMKM kita, biar pemerintah kan kemarin 2 hari sebelumnya akan memberikan bantuan modal kepada UMKM kita. Nah, kalau UMKM-nya bergerak, kemudian ditopang oleh konsumsinya teman-teman pekerja ini, insya Allah semuanya bisa survive jadinya. Baik, Ibu, pekan ini Presiden juga meluncing Banpres ya, produktif usaha mikro. Sejauh mana kira-kira dampaknya bagi penciptaan lapangan kerja, Ibu? Ya, saya kira tentu berharap banyak dengan ada bantuan Presiden, bantuan produktif untuk UMKM kita. Teman-teman memiliki napas untuk mengembangkan usaha mereka. Dengan punya napas, maka produksi kembali, merekrut kembali tenaga kerja. Dengan demikian kita bisa tekan teman-teman yang selama pandemi ini dirumahkan, mereka bisa kembali bekerja dan pada akhirnya menyerap tenaga kerja. Oke, terakhir Bu. Tadi makanya saya bilang bahwa ya udah belanjakan dong ke UMKM, jadi multiplier effect. Nyambung jadinya ya, multiplier effect, betul. Nah, Bu, terakhir ini Bu, mungkin sebagai penutup, Ibu mungkin bisa juga menjelaskan juga bahwa sebenarnya ketika kondisi tenaga kerja yang kemudian banyak terdampak ekonominya, pemotongan dan lain sebagainya, daya beli turun dan lain sebagainya. Kira-kira sebagai Menteri Tenaga Kerja apa yang ingin Ibu sampaikan di masa pandemi sekarang ini, Bu? Ya, saya tentu berharap kalau teman-teman memulai berproduktif kembali, saya tetap memesankan pada teman-teman produktif, aman dari COVID-19. Tetap jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan. Jadi produktif, aman dari COVID-19. Baik, terima kasih Ibu Menteri Tenaga Kerja, Ibu Ida Fauzia. Tapi ini akan tetap ada evaluasinya Bu ya, per minggunya nanti ya, terkait BSU ini ya. Pasti. Oke, baik, sekali lagi terima kasih Ibu Ida atas waktunya bergabung bersama Crosscheck akhir pekan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Dan itulah tadi wawancara kita bersama Menteri Tenaga Kerja Ida Fauzia terkait dengan bantuan subsidi upah atau yang mungkin sekarang ini banyak dikenal bantuan sejumlah Rp600.000 untuk para pekerja begitu yang akan diberikan setiap bulannya, tetapi ini akan dicairkan 2 bulan sekali, artinya akan menerima bantuan Rp1,2 juta per pekerja, dan tentu syarat-syaratnya bisa Anda cek langsung di website medcom.id. Saya Indra Maulana, undur diri, sampai jumpa.